dan UAS ini masing-masing 35%, untuk aktivitas 30%. Kemudian untuk aktivitas ini komponennya ada kehadiran, sikap, partisipasi belajar masing-masing 6%. Termasuk juga ini ya, kalau kalian aktif di kelas itu juga masuk ke sini, komponen penilaian di sini. Untuk ujian harian, review tes atau kuis ya, dan PR masing-masing 9%. Nah, ini 6 materi, 6 pertemuan pertama kita akan bahas materi ini. Masih berkaitan dengan konsep dasar statistika ya. Yang pertama sampai kelima ini kayaknya kalian udah pernah belajar di SMA, jadi kita tinggal mengulang kembali, mudah-mudahan masih ingat. Ya kalau ternyata beberapa lupa, ya nanti tinggal dikuatkan lagi aja ya. Di pertemuan ke-6 kita masuk ke pengujian hipotesis, kita juga belajar mengestimasi rata-rata, proporsi gitu ya. Dan di pertemuan ke-7 ada review materi sama kuis. Jadi nanti kalaupun di pertemuan ke-6 saya tidak menyampaikan karena di RPS sudah tercantum, siap-siap aja di pertemuan ke-7 ada kuis ya. Ya kadang-kadang saya kan juga lupa ngingetin kalian. Di minggu ke-7 ini kita kuis ya untuk persiapan UAS juga. Dan saya paham sih biasanya yang kuis bukan cuma mata kuliah statistika aja di minggu terakhir tuh, tapi juga mata kuliah lain. Jadi loadnya di minggu-minggu terakhir itu lumayan padat ya tugas banyak, ya kuis gitu kan. Itu cerita mahasiswa ke saya yang tadi PA ataupun ya memang pada saat konsultasi untuk tugas gitu ada yang menyampaikan keluhan seperti itu. Jadi saya mengharapkan kalian yang menerapkan pembelajaran dewasa lah ya, kan udah semester akhir, semester 5. Kalian harus bisa memanage waktu dengan baik. Karena beberapa mahasiswa juga tanya, Bu, gimana caranya manage waktu dengan baik? Nah, mumpung kita baru masuk ke pertemuan pertama kan, gimana caranya manage waktu dengan baik? Kalau untuk statistika ini sebetulnya mudah, karena statistika kan banyak di latihan soalnya ya. Cara belajarnya statistika ini bukan ngapal ya, kalian nggak akan diminta menghafal rumus deh, tenang aja ya. Lumayan senut-senut kalau diminta ngapalin rumus, saya aja belum tentu hafal semua rumusnya ya, cuma yang sering dipakai aja yang saya ingat. Jadi kalian itu cukup berlatih soal, menerapkan konsep, mampu atau tidak mengaplikasikan konsep di permasalahan yang kalian hadapi ya untuk statistika. Jadi pada saat kita belajar pertemuan seperti ini ya online, ada latihan soal, saya mengharapkan kalian ikut mengerjakan soal yang saya sampaikan. Walaupun saya tuh nggak bisa ngecek ya, saya kan nggak bisa lihat kalian semua, kalian beneran ngerjain soal apa enggak gitu ya, nggak kelihatan. Beda kalau di kelas. Kalau di kelas karena saya suka keliling itu, saya bisa ngecek mahasiswa A, oh iya kalau ini mah dia kayaknya udah paham gitu ya, udah selesai. Jadi saya nggak perlu terlalu mengkhawatirkan, paling ngecek penelitian aja. Mahasiswa yang ini, oh kayaknya dia bingung nih melangkah abis ini kemana, bahkan mau mulai dari mana itu mahasiswanya bingung. Kalau gitu saya bisa pandu gitu ya. Itu kalau tatap muka, kalau online susah. Jadi saya juga butuh bantuan dari kalian untuk menyampaikan kesulitan kalian. Kalian ikut mengerjakan latihan soal supaya pada saat itu juga kalian tahu kesulitan kalian di mana, bisa disampaikan, kita bahas bareng-bareng gitu ya. Itu cara kita mencicil mempelajari materi statistika. Karena kalau kalian nggak ikut mengerjakan latihan soal, kalau zamannya saya jadi mahasiswa gitu ya, saya kan juga ada masa-masanya berada di zaman jahiliyah ya, suruh ngerjain soal terus udahlah antar aja kayak gitu mah cincai gampang, ditunjukin dosennya caranya gini gini gini, ada teman saya maju caranya gini gini, oh iya bisa gitu. Kalau cuma lihat itu perasaan bisa, tapi begitu ngerjain soal kemarin gimana ya gitu ya. Karena waktu di kelas itu nantilah, sekarang mah lagi malesnya lagi kumat gitu ya, lagi kumat ntar aja deh belajar. Nah ternyata kalau kita tunda-tunda itu jadinya yaitu barengan sama tugas yang lain, numpuk, overload, akhirnya kan istilahnya mahasiswa sekarang burn out gitu ya. Dan kita itu nggak selalu dalam kondisi mood yang baik untuk belajar. Jadi kalau masalahnya itu cuma males itu harus dilawan. Tapi kalau udah burn out, jenuh, stres, itu nggak bisa dilawan. Stres memang udah waktunya istirahatnya, nggak bisa kalian paksain.
percuma kalau stres dipaksa belajar, yang ada yang udah ada di kepala ini pada buyar ambiar gitu ya, hilang semua, campur aduk. Jadi kalau kalian udah jenuh, udah stres, istirahat. Tapi kalau males, dilawan. Ya dikit-dikit deh didorong. Kita kan suka berdialog sama diri sendiri ya. Jadi dikuatkan aja. Kalau saya suka gini, ayolah Anissa, nanti kalau kamu tunda-tunda, nanti minggu depan bisa jadi ada tugas yang mendadak, mendingan dikerjain dari awal. Jadi ya walaupun sedikit-sedikit, ya lumayan lah ya jalan ya. Nggak, kalau kita mood kan bisa cepet gitu. Jadi saya mengharapkan kalian, walaupun saya nggak bisa mengawasi kalian semua, mengharapkan ikut berpartisipasi dalam soal-soal yang nanti mungkin saya sampaikan. Kalau di pertemuan pertama belum ada soalnya, kita masih diskusi lah ya. Paling nanti berkaitan dengan permasalahan yang mungkin kalian hadapi di penyusunan KTTA. Semester 5 udah mulai KTTA ya, mungkin nanti bermanfaat nih. Insya Allah bermanfaat. Itu cara kalian juga manage waktu supaya di pertemuan ketujuh nggak terlalu berat, di UTS-nya juga nggak berat. Ya, walaupun ya itu tadi saya cerita, kalau statistika ini bukan hafalan, dan kalaupun kita pertemuannya tatap muka, itu minimal kalian itu boleh bawa cheat sheet, kertas contekan. Kertas contekan selembar pada saat ujian. Gitu biasanya kalau tatap muka. Kalian boleh bawa kertas contekan seukuran A4 atau HVS bolak-balik ya, pokoknya selembar ya, walaupun ada mahasiswa yang pernah ngakalin tuh pakai pop up jadi banyak, itu jadi kasus tuh ya di WAK karena dia bikin cheat sheet di luar ketentuan. Bikin cheat sheet, jadi kalian bisa tuliskan apa aja di situ, ya rumus, ya contoh soal, ya pokoknya itulah, mau curhatan, mau gambar, apa aja pokoknya boleh kalian tulis di situ, kalian bawa ke ruang ujian. Itu kalau tatap muka. Kalau PJJ ya open book ya. Tapi waktu saya kuliah itu, saya sebetulnya preferensinya lebih ke cheat sheet, karena kalau kata dosennya open book, saya itu udah ya, oh tenanglah, nanti ujian bisa buka buku gitu ya. Dan menjelang ujian itu jadinya saywar gimana? Kalau saya lihat teman saya punya buku yang saya belum punya, saya tuh panik. Wah, jangan-jangan jawabannya ada di buku itu. Terus akhirnya aku fotokopian gitu. Jadi kita akhirnya koleksi buku. Dan pada saat ujian, buku yang kita bawa segini, gitu ya, taruh di meja. Begitu terima soal, baca soalnya, terus bingung mau cari dari buku yang mana dulu ya. Itu masalahnya kalau open book. Kalaupun bentuknya PDF gitu ya, kalau PJJ bisa buka laptop, bentuknya PDF, bisa searching, namanya panik, kondisi ujian gitu kan beda ya psikologisnya sama sehari-hari. Itu kalaupun udah di depan mata, kadang-kadang nggak kelihatan dan susah buat kita memproses. Jadi kalaupun nanti boleh open book ya, saya sarankan kalian tetap bikin semacam contekan gitu ya, ringkasan materi. Jadi pertama, kalau kalian bikin ringkasan materi, kalian udah baca, tuliskan kembali jadi lebih ingat. Kedua, pada saat kalian mau menyelesaikan soal itu, kalian udah ya materinya udah lebih ringkas, gampang dicari. Dan yang ketiga juga persiapan, karena direktur itu kemarin di rapat koordinasi menyampaikan kemungkinan untuk ujian semester ini online tapi datang ke lokasi, jadi nggak di rumah masing-masing ya. Dan kalau datang ke lokasi itu kemungkinan kalian nggak boleh bawa laptop. Ada kemungkinan juga saya belum diskusi juga sama dosen yang lainnya, apa nanti mau open book atau open cheat sheet untuk ujian statistika ini. Tapi kalau kalian udah siap sama open cheat sheet, ya itu keuntungannya ya, begitu mendadak hanya diizinkan open cheat sheet, udah siap cheat sheetnya. Yang kedua, buat kalian juga sebetulnya memudahkan gitu. Terus apalagi ya, oh ya, yang diizinkan juga cuma kalkulator. Tentu saja kalkulator saintifik ya, bukan kalkulator beras. Kalkulator handphone nggak boleh juga ya. Nah, itu pertemuan sampai ke 7. Kemudian di pertemuan di 5, pertemuan setelah UTS ini sebetulnya inti materinya masih sama, masih pengujian hipotesis. Jadi kalau di pertemuan ke-6 ini kalian paham konsepnya, di 5 pertemuan berikutnya gampang deh ya, tinggal menyesuaikan aja gitu ya. Yang di pertemuan ke-14 kita nanti coba praktek pengolahan statistika ya, khususnya korelasi, regresi, ANOVA, pakai Excel. Kalau biasanya sih pakai SPSS, cuma SPSS-nya kan berbayar ya, jadi saya share-nya ya
di folder di link yang bit.ly tentang statistika itu juga ada SPSS-nya tapi krek-krekan. Jadi kalau kita bisa pakai Excel ya Excel aja. Nah, minggu terakhirnya sama kayak minggu terakhir sebelum UTS, ada review materi sama kuis. Itu ya. Ini RPS untuk 1 semester mata kuliah statistika. Kemudian untuk ketentuan selama belajar statistika, yang pertama, kalau kalian terlambat join, kalian tetap boleh join, tapi kalau saya biasanya ya di kelas saya itu, kalau kalian terlambat join lebih dari 10 menit, saya minta kalian memberikan hiburan buat kita semua. Biasanya hiburannya nyanyi. Bu, tapi saya nggak bisa nyanyi. Terus gimana dong, Bu? Ya udah, bisanya apa? Stand up komedi aja boleh nggak, Bu? Boleh ya, nggak mau ngelucu gitu, boleh lah biar kita refreshing gitu ya. Boleh. Bu, saya nggak bisa ngelucu. Terus kamu misalnya apa? Gitu. Baca puisi boleh nggak? Boleh. Kalau tatap muka ya, bahkan ada yang, Bu, nari boleh nggak? Boleh. Ya itu seru ya, karena lain dari yang lain gitu dan menarik. Gitu ya. Terus apa lagi ya? Oh iya, kalau ada yang mau ditanyakan pada saat penyampaian materi, boleh interupsi. Ya, saya juga sebetulnya memberikan kesempatan untuk kalian bertanya, tapi mungkin ada tipe orang yang pelupa. Saya kadang-kadang begitu ya. Nanti saya mau nanya ini gitu ya. Pas dikasih kesempatan lupa tadi mau nanya apa ya. Jadi kalian boleh interupsi kalau memang ada materi yang belum dipahami atau ada yang mau ditanyakan dan mau dikonfirmasikan. Bu, kalau mau ke toilet gimana? Ya cukup disampaikan aja di chat box. Bu, kalau ada gangguan jaringan gimana? Ya tinggal dikabari aja supaya saya juga bisa kasih dispensasi atas keterlambatannya ya. Kalau terlambatnya karena mati listrik tentunya harus ada bukti ya. Kalian boleh deh bebas dari konsekuensi memberikan hiburan buat kita semua. Gitu deh, silahkan ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke materi. Ada? Oh iya, kalau saya tuh lebih suka kelas yang santai tapi tetap fokus belajar. Maksudnya kayak gimana? Ada kan kelas yang serius banget ya, mahasiswanya serius, terus mau ngomong takut, mau jawab takut, jadi sunyi, sepi gitu ya, senduh, apalagi esnya ya pokoknya itulah, suram. Ini kan kalian ngantuk ya, jangankan kalian gitu, saya ngomong aja kalau sepi itu jadi ikut-ikutan ngantuk. Jadi saya lebih suka kelas yang ya rame tapi terkendali. Nyeletuk itu boleh ya sesekali biar rada-rada ada hiburan gitulah ya, tapi tetap terkendali, tetap ada batasnya. Tapi saya pikir santai aja lah gitu ya, nggak perlu takut. Nanya juga boleh, nanya apa aja ya, tentunya berkaitan dengan materi ya. Mau nanya pertanyaan receh juga boleh ya, karena pertanyaan receh menurut satu mahasiswa belum tentu loh receh buat orang lain ya. Nggak usah takut mau nanya. Kadang-kadang mahasiswa ada yang sungkan nanya karena mengira pertanyaannya receh, padahal mahasiswa yang lain juga sama nggak taunya gitu ya. Saya zaman jadi mahasiswa kan kayak gitu, mau nanya mahasiswa di ekonomi ya, karena kan background saya matematika, suruh belajar ekonomi, nggak ada matrikulasi, nge-lag saya ya. Terus ada beberapa konsep dasar yang saya nggak paham gitu, saya aja nggak tahu bedanya mikro sama makro apa waktu itu gitu. Terus saya nanya sama teman saya bedanya mikro sama makro apa, terus kata teman saya ya sama aja sih sebenarnya, tapi kalau mikro itu kecil, makro itu besar gitu. Maksud saya kan ekonomi mikro sama ekonomi makro, dia juga paham. Tapi jawabannya begitu. Tapi saya kan jadi tambah bingung ya. Ya iyalah kalau itu mah saya tahu gitu. Nah, saya mau nanya ke dosen, sungkan gitu. Teman saya juga pada jawabannya kayak gitu. Di materi yang lain juga kayak gitu. Ntar saya mah nanya sama teman aja. Teman sebelah kanan saya tanya, gak tahu, coba tanya Endah gitu. Sebelah kiri saya namanya Endah. Dia PNS di Departemen Perindustrian, Kementerian Perindustrian. Nah, ini tuh maksudnya gimana sih? Aku juga nggak tahu. Nah, jadi nggak tahu berjamaah kan ya. Jadi ya itu, kalian kalau mau nanya, nanya aja. Santai. Saya mah nggak gimana-gimana ya. Saya bilang kayak gini biar kalian itu nggak punya rasa takut untuk bertanya, takut untuk menjawab, takut untuk berbuat salah.
salah itu biasa, manusiawi. Menjawab dengan salah itu manusiawi. Kalau saya minta kalian berpartisipasi dalam mengerjakan soal terus salah juga nggak apa-apa ya. Yang penting itu kan kita harus belajar dari kesalahan ya, manusiawi banget kok. Ya akan lebih baik lagi kalau kita nggak perlu melakukan kesalahan karena kita udah belajar dari kesalahan orang lain gitu ya, itu lebih baik lagi. Tapi ya namanya manusia ya pasti pernah melakukan kesalahan, jadi nggak usah khawatir gitu ya Dek ya. Gimana, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Izin Bu, Ya silahkan. saya mau tanya untuk bukti perkuliahan nanti apakah dari saya lalu dikirim di grup atau bagaimana ya Bu? Ya, Lalu saya jadi ingat. untuk materi di Bitly statistika itu di folder D3 pajaknya error Ibu, tidak bisa di download. Oh, cuma bisa dilihat ya? Bisa dilihat, nggak bisa di-download? Nggak bisa dilihat juga Ibu, tulisannya error. Kalau yang di luarnya untuk yang penilai itu bisa. Sebentar, saya typo nggak ya? Tentang statistika. Di folder satu konsep statistika. Oh, berarti udah bisa masuk ke foldernya, cuma nggak bisa dibuka, nggak bisa di-download. Ya, yang file, kalau foldernya bisa dibuka, folder D3 pajak. Untuk file yang PDF-nya tidak bisa dibuka dan di-download. Oke, nanti saya cek ya. Nanti saya Ya, cek, Bu. Saya upload ulang. Kemudian untuk bukti perkuliahan, ya untuk diingatkan nih, saya akan screenshot sendiri, ya karena biar nggak kelupaan ya kalau nunggu selesai perkuliahan baru saya upload, takutnya yaitu ada agenda lain terus lupa. Jadi saya akan SS layar zoom-nya. Di sini ada 2 layar. Nah, silahkan tampilkan face terbaiknya ya adik-adik ya, karena kita mau setor ke BAK ini biar wajah cantik gantengnya yang kelihatan. Oke, 1, 2, 3. Layar pertama ya. Sebentar, saya save dulu. Di sini layar kedua. Layar kedua. 1, 2, 3. Sip. Oh iya, mengingatkan kembali ya, kalau ketentuan dari BAK itu 1 jam pertama kita harus meng-on-kan kamera ya, kecuali ada gangguan jaringan itu harus mengabari. Kemudian saya nggak tahu sih mereka ngecek sampai mana ya, tapi kalau di semester sebelumnya memang ada admin BAK yang masuk, mungkin ngecek jumlah mahasiswa benar lengkap atau enggak ya buat diverifikasi sama kartu mengajar yang saya sampaikan. Entah sampai ke aturan berpakaian atau enggak ya, aturan berpakaian, nemtek. Kalau nemtek kayaknya kalian udah entah kemana itu nemteknya ya, udah lupa. Nemtek, apa itu nemtek? Jadi saya nggak yakin juga ngecek sampai ke sana ya. Ya intinya kita ikuti aja lah ya, kalau diminta meng-on-kan kamera 1 jam pertama ya di-on-in aja. Itu ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baiklah, kalau begitu kita mulai materi pertama kita. Sebentar ya. Nah ini sudah muncul, Dek? Sudah, Bu. Tapi ini Bu, jadi cuma setengah gitu, kecil gitu. Oh kecil, saya lebarin ya. Soalnya ini saya mau lihat ini juga kan kalian. Terus karena layarnya kecil, jadi dibagi-bagi. Saya merasa jadi kurang besar ini layar laptopnya ya. Padahal kalau laptop saya sendiri itu ukurannya cuma 10 inch. Ini laptop kantor berapa ya? 14 inch. Masih kurang besar juga ya. Jadi karena ada beberapa yang saya buka kan, mau lihat wajah kalian juga, mau lihat siapa yang ngomong juga gitu kan ya, biar ya namanya ngobrol mah maunya kan interaktif gitu kelihatan ya. Soalnya saya itu lebih gugup ketemu kamera daripada ketemu orang ya. Saya kalau diminta bikin KLC gitu kayaknya mau
mau nyampein materi itu udah gugup duluan, padahal nggak ada orang ya, cuma kamera, grogi. Saya lebih suka ketemu orang. Walaupun saya sebenarnya orangnya juga orang rumahan dan pendiam sebenarnya dasarnya, pendiam. Mungkin akhirnya kalau orang yang kenal saya belakang-belakangan nggak percaya, tapi dulunya saya pendiam. Sekarang lumayan banyak omong ya, nggak tahu kenapa ya. Udah Bu, lumayan. izin konfirmasi Bu, Ya. beberapa dari teman kami bilang suara ibu terlalu kecil, jadi walaupun volume udah dimaksimalkan. Nah iya nih, saya belum ketemu nih solusi dari masalah volume ini, Nurul. Kecil banget ya, apa masih bisa diterima? Mungkin yang mengeluhkan suaranya kecil, kira-kira masih bisa dengar penjelasan saya atau enggak? Kalau sama sekali nggak bisa diterima, ya mungkin saya perlu untuk ganti laptop gitu. Gimana yang lain? Izin kemungkinan di mikrofon Ibu biasanya. Mikrofon tuh ya headset atau mungkin pakai headset yang lain atau mungkin langsung dari mic-nya laptop kadang juga bagus. Jadi dicoba-coba aja mungkin. Iya, tadi tuh saya coba, saya kan pakai headset. Terus saya copot. Nih saya coba copot ya. Saya coba copot. Suaranya berbeda tidak? Suaranya lebih besar atau sama aja? Relatif sama, Bu. Sama aja, Bu. Relatif sama, Bu. Setting di Zoom-nya, di sini masih microphone array. Saya coba ganti ke SMS system. Masih sama nggak volumenya? Relatif sama, Bu. Masih sama kan? Jadinya kan saya bingung ya, Dek ya. Terus, bentar, saya colokin lagi. Kalau di saya dibuat 70% laptop tuh lancar Bu, kayak ya kenceng aja gitu. Cuman kalau pas teman-teman ngomong langsung kenceng banget gitu aja. Oh alah, ya, volume speakernya ya digedein ya. Ya. Iya Bu. Bentar, ini kok nggak muncul lagi? Tadi juga saya begitu. Nah ini gimana? Udah lumayan ngaruh nggak? Ini pol nih. Tapi ya begitu ada yang ngomong bener, suaranya kenceng. Gimana? Udah mendingan? Masih sama? Relatif sama. Relatif sama? Nggak terlalu ngaruh? Padahal ini udah pol loh, Dek. Bu, izin boleh bantu, Bu? Mungkin Iya, bisa Bang. dicek di audio settingnya. Biasanya mikrofonnya kurang maksimal Bu suaranya. Nah, saya tadi coba di sound ya, di setting soundnya. Saya udah buka, terus di bagian inputnya itu ada volume ya. Ada volume, kemudian, saya share ya. Saya share. Saya tuh udah nyoba-nyoba karena dari kemarin siang sebetulnya. Sebelumnya saya nggak ada masalah pakai laptop ini, walaupun dosen lain punya keluhan yang sama laptop kantor ini. Bu, izin bantu, Bu. Lewat audio setting Zoom-nya aja, Bu. Biasanya mungkin di mikrofonnya volumenya agak kecil. Oh, di setting Zoom-nya. Ya, Setting mungkin, Zoom Bu. ini coba stop dulu. Audio setting. Di audio setting ada mikrofon. Volumenya udah mentok. Oh, udah mentok ya, Bu? Iya, oh, udah mentok. Jadi ya itu saya udah coba-coba, aduh gimana sih ya nih. Ya sementara saya pakai ini dulu deh karena file saya di sini kan ya. Terus kalau harus mindahin ke laptop saya di sana belum diupdate, jadi nanti akhirnya tertunda lagi gitu. Tadi tuh mikirnya kayak gitu ya. Ya begitulah. Gimana kira-kira menghambat nggak? Menghambat nggak? Masih bisa diterima nggak? Masih bisa, Bu. Bisa, Bu. Mungkin harus gini gitu ya. Apa sih ibunya ngomong? Nanti kalau ternyata Bu suaranya tadi nggak kedengeran, minta diulang lagi gitu boleh kok ya. Siap, Bu. Siap, Bu.
Oke, ini ya materi pertama. Kita masih membahas pengenalan statistikanya, konsep dasarnya. Yang kita bahas itu beberapa definisi yang mungkin kita gunakan di statistika, mulai dari data nih. Data itu adalah kumpulan hasil pengamatan seperti pengukuran jenis kelamin dan respon survei. Kemudian di sini ada statistik atau kalau bahasa Indonesianya statistika ya. Ada bedanya statistik sama statistik. Statistika sama statistik itu beda. Cuma beda satu huruf tapi beda banget. Kalau statistika itu ilmu studi perencanaan dan eksperimen ya yang melibatkan dari proses mendapatkan data, mengorganisasi, meringkas, merepresentasikan, menganalisa, kemudian menginterpretasikan sampai membuat kesimpulan. Itu yang dimaksud dengan statistika. Kalau statistik apa? Statistik nanti ada sebetulnya juga ya di slide ini. Statistik itu pengukuran dari karakteristik yang kita peroleh dari sampel. Itu bedanya statistika sama statistik. Kemudian ada lagi istilah populasi. Definisi ini sebenarnya kalian udah pelajari di SMA ya, hanya menegaskan kembali yang dimaksud dengan populasi ini adalah kumpulan lengkap dari semua individu. Kalau ngomongin skor ya skor semua individu yang menjadi lokus penelitian kita. Kemudian orang-orangnya, pengukuran dan lain sebagainya. Jadi untuk populasi kita harus mengumpulkan data secara lengkap, mencakup semua individu yang dipelajari. Kemudian ada lagi istilah sensus sama sampel atau survei. Kalau sensus, kita ngumpulin data dari setiap anggota yang ada di populasi. Semua kita kumpulin. Kalau sampel atau survei, kita mengumpulkan data hanya dari anggota yang terpilih dari populasi. Jadi saya itu suka heran. Ada orang yang ada pengumuman untuk kami menghimbau mengisi survei. Tapi kalau nggak ngisi survei, namanya nanti di list. Siapa aja yang belum ngisi. Terus kita diminta untuk ngisi. Ya kalau semua diwajibin ngisi mah namanya sensus gitu ya, bukan survei. Nah, ini yang membedakan sensus sama survei. Untuk sensus ini karena harus mengumpulkan data dari keseluruhan populasi, jadi biasanya dibutuhkan waktu yang lama dan biayanya besar. Itu kenapa kalau BPS ngumpulin data sensus itu setahu saya masih 10 tahun sekali. Ya namanya ngumpulin data dari 200 sekian juta penduduk Indonesia itu pasti lama ya. Nah, karena populasi ini seringkali ukurannya sangat besar, jadi tujuan dari penggunaan statistik atau pengumpulan data dari sampel itu ya untuk memperoleh data dari sampel, kemudian menggunakan data sampel untuk menarik kesimpulan tentang populasinya. Gitu ya. Jadi ketika kita ngambil sampel, kita harus dapetin sampel yang memang mewakili populasinya, karena kita mau memberikan kesimpulan untuk populasi berdasarkan sampel yang kita punya. Kalau kita salah ngambil sampel, hasil kesimpulannya itu bisa jadi nggak valid, ya, tidak mencerminkan populasinya. Kemudian ini proses yang kita lalui dalam melakukan studi statistik, dimulai dari tahapan persiapan, analisis sampai ke kesimpulan. Kita mulai dari tahapan persiapan dulu ya. Di tahapan persiapan kita harus melihat konteks datanya apa, maksudnya kayak gimana. Kadang-kadang kita itu bukan kadang-kadang, seringkali kita menggunakan data dari sumber yang lain. Kita nggak selalu ngumpulin data sendiri gitu ya. Kita survei, dapetin data sendiri nggak selalu begitu. Kita bisa ambil data dari BPS, bisa juga data dari sumber yang lain. Nah, ketika kita menggunakan data dari sumber yang lain, kita itu harus cari tahu mewakili apa sih nilai data itu, maknanya apa. Contohnya, kalau di BPS itu ada data IPM. Nah, IPM itu apa sih? IPM kepanjangannya Indeks Pembangunan Manusia. Nah, Mas, kalau masih belum jelas apa ya indeks pembangunan manusia, supaya kita tahu arti datanya, kita harus lihat definisinya. Di BPS itu disampaikan definisinya apa. IPM itu biasanya ukuran untuk kualitas sumber daya manusia. Kemudian tujuan studinya apa? Triola ini mencontohkan, misalnya ya, kita menemukan data atau punya data volume IQ, volume otak sama IQ. Nah,
kedua data ini kemungkinannya digunakan untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa orang dengan volume otak yang besar itu cenderung memiliki IQ yang tinggi, gitu ya. Jadi intinya ketika kita menemukan data atau mendapatkan data, kita harus cari tahu dulu nih makna datanya apa, definisinya apa. Karena nggak semuanya bisa eksplisit kita ketahui. Yang pertama. Yang kedua, sumber datanya. Kita harus lihat apakah sumber datanya ini punya reputasi yang baik atau enggak. Ngambil sampelnya itu objektif atau tidak. Karena kalau ngambil sampelnya enggak objektif, sumbernya tidak punya reputasi yang baik, bisa jadi hasil pengumpulan datanya juga bias. Ya, kita harus pastikan survei itu dilakukan oleh pihak yang independen, yang tidak akan mendapatkan keuntungan dari memanipulasi hasilnya. Nah, maksud manipulasi hasil di sini gimana? Bukan berarti manipulasi hasil itu angkanya yang diganti, ya, nggak melulu begitu. Tapi surveinya memang dirancang supaya jawaban responden mengarah ke pilihan tertentu. Nah, contohnya kayak gimana ya? Lembaga survei yang seringkali diragukan masyarakat mengenai objektivitasnya. Ada nggak yang kira-kira kepikiran, oh lembaga survei ini nih kayaknya hasil pollingnya begini karena ada di belakangnya ada kepentingan ini. Gitu. Kalian bisa kasih contoh nggak? Seringnya kita temukan di mana? Pemilu, Bu, mungkin. Pemilu, Hilman. Lebih tepatnya gimana nih? Itu, Bu. Apa? Data mungkin jadi hasil pemilunya itu kayak tidak independen gitu, Bu. Jadi yang siapa tuh? Kayak misal yang di depan terus ngomong misal si A gitu, setuju gitu. Nah itu, Bu, mungkin itu jadi ada tanya banyak orang gitu, kadang ada yang bilang nggak independen gitu, jadi kayak terjadi terjadi penyalahgunaan gitu data yang ada itu. Penyalahgunaan data yang ada, mungkin datanya yaitu dimanipulasi tapi bukan angka yang diganti, cuma surveinya aja, entah gimana caranya menghasilkan data seperti itu ya. Betul yang disampaikan Hilman itu ya. Ada yang mau nambahin nggak yang lebih jelas? Mungkin kalian udah nangkep belum maksudnya Hilman? Udah, Bu. Mungkin kayak yang kemarin ya, pemilu kemarin itu kan yang satu udah survei kayaknya udah menang gitu kan, udah sampai ukuran. Nah ternyata karena itu cuma hasil survei aja dari pihaknya dia, pas yang resmi keluar ternyata kalah kayak gitu kan. Datanya nggak sesuai karena dia dari kubunya dia sendiri gitu kan. Oh ini ya, quick count berarti ya, hasil quick count. Tapi yang ditangkap Haris dari penjelasannya siapa tadi? Aduh kok saya lupa sih. Hilman tadi, Bu. Hilman ya. Haris dari penjelasannya Hilman itu memang udah nyambung yang dimaksud sama ya. Hasil quick count-nya itu bisa beda antara lembaga survei satu sama lembaga survei yang lainnya karena sponsornya beda-beda. Kalau tahun ini saya tuh udah mulai lihat ini elektabilitas tokoh. Kalian udah lihat belum? Yang pertama gitu ya, yang ada di peringkat pertama tokoh ini yang kemungkinan elektabilitasnya tinggi sebagai capres gitu ya. Yang kedua ini, yang ketiga ini gitu. Yang mempublish lembaga survei ini. Nah, itu juga bisa jadi nggak independen, tapi saya nggak pastikan saya nggak menuduh dia nggak independen ya. Justru ya memang kita harus cari tahu nih yang mempublish datanya itu independen atau enggak. Nggak independennya kayak gimana? Ya bisa jadi yang pertama lembaga surveinya memang loyalisnya, pendukungnya. Kemudian yang kedua bisa jadi juga memang disponsori gitu ya. Buat survei kan butuh dana. Dan kalau ada pihak yang sponsori tentunya dia pengennya hasilnya kan sesuai dengan hasil yang diinginkan oleh pihak yang disponsori gitu kan ya. Entah gimana caranya. Contoh gampangnya kayak gini deh ya. Kalau misalnya kalian mau mensurvei siapa sih dosen favorit di PKN STAN, saya ngasih sponsor ke kalian. Kalian akan mengusahakan jawaban seperti apa, Dek? Ya, mungkin yang sesuai dengan yang diharapkan dari dosen PKN STAN tadi. Yang diharapkan saya, apa yang diharapkan dosen-dosen lain PKN STAN? Jadi nggak independen, Bu, intinya.
Kalian takut mau ngomong yang diharapkan Bu Anissa gitu ya, benar nih kayak yang saya harapkan dong ya, orang saya yang punya duit saya yang bayarin kan, ya kan Hilman ya. Iya, Kok Bu. takut banget sih mau ngomong kayak gitu. Kayak yang saya harapkan. Nah terus karena kalau hasilnya nggak sesuai sama harapan saya, pastinya saya punya kepentingan kan ya, sponsorin itu buat apa, kecuali saya itu memang jiwa amaliyahnya itu tinggi. Oh iya, buat survei kalian terserah hasilnya kayak gimana, saya sih nggak masalah gitu, berarti it's okay. Tapi kalau memang mensponsori untuk kepentingan tertentu, tentunya kalian itu pengennya ya menghasilkan data dosen favorit peringkat 1 Anissa Fahmi gitu kan ya. Terus gimana caranya supaya kalian itu dapetin hasil seperti itu? Bayang nggak? Diselewengin dikit Bu datanya. Kalau angkanya nggak diganti, nggak diselewengin, gimana caranya ngumpulin datanya? Sampling nih. Nyari samplingnya ya yang dari orang-orang terdekatnya Ibu aja gitu. Nyari samplingnya orang-orang terdekat saya. Kalian nyebar kuesionernya ke mahasiswa yang mana? Apakah ditanya? Yang udah pernah diajar sama Ibu mungkin, Bu. Kalau katanya Hari yang pernah udah diajar, benar, itu langkah pertama yang udah pernah diajar. Karena tak kenal maka tak sayang gitu kan ya. Jadi kalau kalian nyebarinnya misalnya ke jurusan Bea Cukai, saya belum pernah ngajar di jurusan Bea Cukai. Di akuntansi pernah waktu awal-awal saya di PKN STAN, tapi cuma 1 semester ya. Waktu itu kan home base-nya memang belum jelas. Di Bea Cukai saya belum pernah. Jadi kalau kalian sebar surveinya sebagian besar ke Bea Cukai, saya pasti kalah. Gitu. Gimana caranya supaya saya menang? Maka kalian harus sebar surveinya kemana? Lebih tepatnya? Jurusan pajak. Jurusan pajak. Gitu ya cara manipulasi datanya ke basis pendukung saya dong sebagian besarnya. Gitu. Kalau kalian sebarinnya ke semua jurusan, bisa jadi saya kalah, apalagi kalau saya ngajar kelasnya cuma sedikit. Gitu, karena saya kurang populer. Ini sambat apa sih? Enggak ya. Ini mah cuma cerita aja ya, suka-suka saya aja sih. Kalau saya lagi menghayal kan jalan ceritanya kayak gimana ya terserah saya. Kalau kalian mau cerita, kalian yang menghayal juga terserah kalian. Gitu, udah kebayang belum kira-kira gimana kok lembaga survei bisa nggak independen dan mempengaruhi hasil? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ya, jelas ya? Izin Bu. Ada? Oke, boleh Hilman. Iya, perihal lembaga survei tadi Bu. Nah, itu kan kalau datanya yang disebar itu karena samplingnya nggak jelas atau kurang independen itu, bukankah bakalan menyebar kayak semacam hoax gitu Bu? Jadi kayak nggak baik buat masyarakat gitu Bu. Nah itu nggak ada pengaturan dari pemerintah gitu Bu, kayak aturan hukumnya gitu Bu. Jadi kayak lebih biar nggak ada hoax itu Bu. Kan juga menakutkan hoax. Nah, tapi kan dia kan juga bukan hoax ya. Kalian kalau dapetin data Anissa Fahmi dosen favorit di PKN STAN itu apakah hoax? Belum tentu kan. Enggak. Favoritnya di level mana dulu gitu kan ya. Favorit menurut jurusan pajak mungkin. Mungkin, atau bukan jurusan pajak, favorit menurut kelas apa gitu ya, bisa jadi kan begitu. Jadi ya memang belum ada regulasi mengenai metode samplingnya, apalagi kan ya kalau itu mah ada di ranah akademis ya, jadi sebetulnya terbenturnya di etika penelitiannya sih, di kode etik ketika kita melakukan kajian ilmiah harusnya di situ. Mereka nggak ngubah-ngubah data, nggak hoax juga. Hasil yang mereka sampaikan juga ya memang ilmiah, dikumpulin sampling, cuma metode samplingnya yang bisa mempengaruhi validitas dari hasilnya itu, Hilman. Gimana, Joel? Misalnya kayak lembaga survei yang mengsurvei 10 universitas terbaik di dunia itu kan semua Amerika semua itu universitasnya. Sedangkan lembaga survei itu sendiri dari Amerika. Itu valid nggak datanya, Bu? Nah, itu valid nggak ya datanya? Kalau setahu saya kalau peringkat kampus terbaik di seluruh dunia itu nggak kayak siapa pilih apa gitu ya, tapi ada indikatornya sih harusnya ya. Tapi terus terang saya sendiri belum itu ya Joel ya, belum cari tahu mereka nilainya itu pakai instrumen apa. Tapi kalau yang saya bayangkan kalau ngomongin dunia gitu harusnya ada semacam asesmennya, apalagi ngomongin kan peringkat itu ada hubungannya sama akreditasi kampus ya.
harusnya ada indikatornya di asesmen, kayak misalnya nih tingkat kelulusan mahasiswa, jumlah mahasiswa, atau kesesuaian skill mahasiswa sama dunia kerja, terus perbandingan dosen sama mahasiswa, kelengkapan sarpras gitu. Harusnya ada formnya supaya memang instrumennya valid itu tadi ya. Kalau ternyata nggak jelas instrumennya apa, ya bisa jadi nggak valid. Setahu saya namanya itu dipublish di internasional, walaupun lembaganya itu Amerika, tapi kalau ternyata itu instrumennya nggak valid, pasti gaduh, Jul ya, pasti rame karena banyak yang nggak terima. Apalagi ini berasal dari dunia akademis, harusnya begitu di asesmen. Misalnya kan Bu, kalau kayak hukumnya kan Bu, itu kan Belanda paling bagus ya kan Bu, tempat perkuliahannya. Tapi kenapa Belanda gitu nggak masuk 10 besar universitas terbaik dunia? Itu dia ya. Kenapa Belanda gimana? Kalau sains misalnya kan Bu, kalau sains itu kan Rusia jago itu Bu, bikin kapal selam nuklir, bom nuklir. Tapi kenapa Rusia universitasnya nggak ada satupun yang masuk? Nah, ya itu dia ya. Apa jangan-jangan Amerika ini lembaga surveinya bikin universitas di Amerika semua yang masuk 10 besar dunia biar semua mahasiswa di dunia ini pada pengen tergila-gila belajar di sana gitu Bu, mempromosikan universitasnya gitu Bu. Oke. Iya benar ya, mempromosikan universitasnya, tapi sebetulnya kalangan akademisi juga nggak milih kampus berdasarkan peringkat kok Joel sebenarnya, tapi berdasarkan spesialisasi dari kampusnya, kayak yang dibilang Joel tadi ya. Sebetulnya kalau hukum biasanya orang merujuknya ke ini ya, Harvard ya kalau nggak salah ya. Terus kalau bahasa linguis itu ke Oxford kalau nggak salah gitu ya. Pokoknya ada spesialisasi dari tiap kampus. Kemudian jurusan unggulan di satu kampus itu belum tentu mengangkat kualitas dari kampusnya itu sendiri. Kayak misalnya kalau kita bandingin ITB, UGM gitu, masing-masing sebetulnya ada jurusan jagoannya ya. Tapi ketika jurusan itu jagoan di kampus tertentu, belum tentu kampus ini jadi yang paling unggul. Jadi ada komponen lain selain apalagi di satu kampus kan jurusannya nggak cuma satu ya, pasti banyak ya, banyak bidang studinya gitu. Dan itu di-combine, bukan cuma mana yang populer gitu. Ini kita harus cari tahu lagi memang lebih dalam Jol, pemeringkatannya itu berdasarkan apa, penilaiannya apa gitu. Kayak kalau akreditasi PKN STAN itu katakanlah kalau beberapa tahun yang lalu belum terakreditasi ya, 5 tahun lalu belum terakreditasi, terus apakah itu berarti kalau tidak terakreditasi bahkan belum terdaftar di Dikti, apakah itu berarti PKN STAN itu tidak berkualitas, atau memang juga atau jangan-jangan nggak dimasukin karena pemerintah itu tidak mendukung PKN STAN, nggak gitu ya, tapi karena memang kampusnya sendiri tidak mengajukan. Kemudian kalau belum A itu karena apa? Karena memang dari hasil asesmennya kan poin penilaiannya itu ada banyak ya. Kemungkinan untuk pemeringkatan kampus internasional juga begitu ya. Poin penilaiannya ada banyak, bukan cuma dinilai dari satu bidang studi aja, Jo. Banyak pasti ya. Ya. Nah, mungkin kalau dibobot dengan penilaian yang lain itu kampus yang disampaikan Joel tadi masih kalah sama kampus yang ada di Amerika. Itu kalau mereka memang fair ya. Kan saya juga belum lihat lebih dalam. Gitu Joel. Iya, saya masih bingung aja Bu. Kalau Harvard kan itu kan jurusan yang orang itu number one di dunia, nggak ada Bu. Kalau misalnya kayak di kedokteran, number one di dunia kan John Hopkins University. Kalau teknologi dari Jerman biasanya, universitas-universitas di Jerman tuh bagus-bagus teknologinya. Kalau finance di Cina atau Jepang. Ya, kalau sains di Rusia, kalau Harvard nggak ada. Harvard itu hukum setahu saya. Joel apa udah kegeser tadi? Tadi Joel sebutnya di mana yang hukum tuh? Hukum di Belanda Bu, paling jago Bu. Belanda ya. Ya itu expertnya di situ, cuma kita nggak lihat juga nih peringkatnya itu berdasarkan apa ya, harus dilihat ya, apakah peringkatnya itu berdasarkan studi unggulannya ataukah apa
Ya, kalau saya ngasih peringkat buat mahasiswa kan juga harus dilihat ya. Oh, katakanlah Jol peringkat 1. Nah, peringkatnya dalam bidang apa itu kan harus dilihat ya. Saya sendiri belum lihat Jol. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau penasaran ya itu saran saya ya, cari tahu instrumen untuk menilai peringkat dari kampus itu apa aja. Itu juga sebetulnya bermanfaat ya buat kita melakukan perbaikan. Kalau kalangan akademisi itu bermanfaat banget untuk memperbaiki kualitas dari kampusnya ya, bisa naikin peringkatnya. Itu cari tahu instrumennya, yang kurangnya di mana diperbaiki. Oke, lanjut lagi ya kalau gitu ya. Ini tahapan persiapan, kemudian masih di tahapan persiapan. Nah, tadi saya udah nyinggung mengenai samplingnya kayak gimana. Metode sampling yang kita gunakan ini mempengaruhi hasil. Tadi saya juga udah sampaikan ya, hasilnya bisa bias kalau kita salah ngambil metode sampling. Contoh metode sampling yang menghasilkan kesimpulan yang bias itu voluntary response ya. Ini ada kecenderungan hasilnya bias. Kenapa? Karena kalau di voluntary response ini cuma orang yang punya interest terhadap tema riset aja yang mau berpartisipasi. Padahal kita harusnya dapetin data dari orang yang tertarik sama yang nggak tertarik. Ya, kan mewakili populasi. Di satu populasi itu kan ada orang yang tertarik sama tema riset, ada yang enggak. Kita harus dapetin data dari dua kelompok ini. Sementara dengan voluntary response kita itu cuma bisa menarik kesimpulan yang valid tentang kelompok orang tertentu yang memilih untuk berpartisipasi aja, yang tertarik aja, bukan tentang populasi yang lebih besar. Contohnya kayak gini deh, kalian pastinya sudah pernah beberapa kali lah ya mengisi survei, bukan beberapa kali, sering malahan ya. Kalian mau cerita nggak survei apa yang pernah kalian isi dan survei apa yang kalian pilih tuh untuk tidak isi? Salah satunya juga boleh. Ada yang mau cerita? Kalian pernah menemukan survei apa? Terus kenapa kalian memutuskan untuk isi? Kenapa kalian pilih nggak isi? Terpaksa semua sih Bu kayaknya Bu. Haris, kenapa survei apa Haris? Kayaknya terpaksa semua sih. Survei apa nih yang dimaksud karena terpaksa semua? Yang dari lembaga tuh banyak kan. Dari lembaga banyak kan wajib mengisi. Kayak yang saya ceritain tadi ya, judulnya survei, tapi begitu saya nggak ngisi, nama saya keluar di list pegawai yang belum mengisi gitu. Jadi akhirnya ada di daftar, ya udahlah diisi gitu ya. Karena kalau nggak diisi nanti keluar melulu tuh namanya ditagih-tagih. Kalau yang kalian isi dengan senang hati ada nggak tanpa diwajibkan? Biasanya yang kalau ada imbalannya Bu. Imbalannya misalnya kayak gimana? Mungkin ada yang survei habis itu dibayar. Ada kalau enggak mungkin di game ya. Itu kan survei tapi habis itu dapat hadiah juga. Jadi kalau ada hadiahnya tuh gas gitu. Oke, kalau ada hadiahnya oke, mau tertarik nggak tertarik sama temanya kita isi. Ada lagi yang lain yang mau cerita? Survei untuk pemberian kuota, Bu. Rizka, survei untuk pemberian kuota ya dari lembaga. Ini wajib diisi nggak, Rizka? Kalau seingat saya yang sebelumnya itu cuma untuk yang ada surat keterangan tidak mampu gitu, Bu. Terus kalau sekarang kan udah boleh semuanya gitu. Boleh, tapi nggak wajib. Iya. Rizka ngisi nggak? Kemarin ngisi, Bu. Kenapa ngisi? Karena dapat kuota, Bu. Iya, karena dapat kuota. Jadi tertarik kan? Wah, baru dari judulnya aja kita udah tertarik. Wah, dapat kuota gitu. Lumayan kan ya. Kami juga dapat ya bantuan kuota ya 100.000 sampai 200.000. Ya sebetulnya dibandingkan paket internet yang dipakai jauh lebih mahal paket internet, tapi kan lumayan lah ya. Apalagi kalau kalian bisa tambahan uang saku gitu. Kalau itu mah karena nggak wajib pun karena tertarik ikut ngisi. Oke, apalagi contoh survei yang kalian pilih isi dan nggak isi. Yang nggak wajib ya, kita udah kalau tadi yang diwajibkan udah selesai urusannya, kan diwajibin mau nggak mau pasti ngisi. Ayo, ada lagi? Kalau yang nggak kalian isi, Hilman, mau kasih contoh apa Hilman? Kalau saya yang saya isi sih Bu, biasanya kalau yang survei-survei in game gitu Bu, sering juga Bu. Jadi kayak ini meresahkan gitu saya isi Bu. Jadi kayak main tuh kayak sering bikin emosi gitu. Terus ada surveinya gitu, biasanya saya isi Bu. Itu sih Bu.
Oh oke, mungkin kayak gini ya yang sering meresahkan, kayak saya kan pakai First Media ya, kalau katanya di beberapa daerah itu sering gangguan. Kalau di saya jarang, tapi ya begitu gangguan lama. Nah kalau ada survei layanan pelanggan dari First Media, supaya saya bisa melampiaskan kekesalan saya pada Iya, Bu, saat terjadi betul. gangguan jaringan, saya isi dulu juga ya. Iya, Iya. sama kita ya. Setuju, Bu. Kalau itu, iya Bu. Kalau wifi, kalau ada surveinya, bisa. Iya, walaupun nggak ada imbalannya ya. Iya. Kesel aja, Bu. Biar tahu supaya ada perbaikan, berarti itu ya tujuannya. Kalau yang nggak kalian isi, nemu survei nggak kalian isi? Biasanya asing, Bu. Asing terus kayak nggak punya kompetensi di bidang itu. Itu dulu teman saya dari Universitas Pertanian gitu, Bu. Jadi ngirim survei kayak gitu, terus saya tengok sebentar tuh nggak punya apa disiplin ilmu di situ, jadi nggak jawab sama sekali, jadi nggak usah Oke. puisi gitu. Nah, karena Hilman nggak ngeh sama sekali, jadi nggak ngisi. Itu antara Hilman nggak masuk respondennya atau memang mereka mau menjaring orang yang juga nggak paham sama bidang ilmunya ya. Saya juga nggak ngerti tujuannya. Bisa jadi salah satu di antara keduanya ya. Kalau ternyata mereka cuma mau menjaring orang yang paham, ya berarti benar Hilman nggak ngisi ya. Yang lain gimana? Pernah nggak mengklik website terus kalian diminta untuk ngisi survei? Pernah Bu, kayak kadang iklan sih. Iklan nggak jelas. Kadang kan apa namanya kayak mau download anime, download film atau apa gitu kan. Klik kan, tiba-tiba kayak ada pop up advertisement dan suruh ngisi survei. Udah buat apa gitu kan, nggak jelas banget. Dan biasanya tuh bilangnya ada dapat hadiah, tapi ya kan bohongan kan. Jadi ya udah nggak usah diisi, buat apa gitu kan. Senang aja. Hadiahnya zong ya. Iqbal tadi juga kayaknya nyalain mikrofon. Iqbal mau kasih contoh juga? Dari saya, Bu, saya juga pernah dapat survei dari teman di share di Instagramnya. Terus saya lihat itu, Bu, ternyata agak gimana ya, Bu, kayak saya juga maksudnya kurang paham dengan bidang ilmunya juga kan. Jadi akhirnya langsung saya tutup akhirnya diisi. Akhirnya nggak diisi ya. Oke, nah Iya, itu Bu. tadi ya. Itu termasuk contoh-contoh voluntary respon juga. Termasuk kalau kita minta orang terdekat kita buat ngisi ngisi survei gitu ya, orang yang lewat, wah yang gampang gitu ya, kita minta buat ngisi survei. Resikonya memang akhirnya kan yaitu ya, kita punya pilihan untuk, kalau voluntary respon kita punya pilihan untuk ngisi atau enggak, padahal bisa jadi kalau kita memilih enggak ngisi, kita itu respon dari kita tuh sebetulnya diperlukan gitu. Jadi gimana caranya supaya kita dapetin respon dari orang yang tertarik sama yang nggak tertarik? Tadi udah ada jawabannya dari beberapa contoh yang kalian sampaikan. Yang pertama bisa membujuk dengan hadiah gitu ya. Jadi walaupun orangnya nggak tertarik sama temanya, tapi karena ada hadiahnya jadi mau ngisi. Kemudian yang kedua, caranya dengan mewajibkan. Kemudian yang ketiga, bisa juga sih ini ya, yaitu dari faktor kedekatan ya, karena kalau yang minta tolong teman tuh kita jadi nggak enak kalau nggak ngisi, jadi akhirnya mau nggak mau kita ngisi gitu. Paling tidak pada saat kalian itu mengumpulkan data sampel, pastikan ya walaupun nggak semua orang memang mau mengisi, kalian punya cukup data yang mewakili kedua kelompok ini, baik yang tertarik maupun yang nggak tertarik gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Ini di tahapan persiapan ya, dari mulai tadi lihat datanya apa, sumber datanya apa. Kalau kita pakai data dari sumber lain, kalau kita ngumpulin data sendiri, metode samplingnya dilihat dulu. Lebih lengkapnya lagi untuk metode sampling kita bahas masih di bab 1 sebetulnya, tapi kalau di kelas sebelumnya nggak sempat di pertemuan pertama, jadi mungkin di minggu depan ya. Setelah di tahapan persiapan, berikutnya kita masuk ke tahapan analisis. Berarti kalau di tahapan analisis ini kita udah punya datanya ya, data yang kita sudah kumpulkan, sudah kita punya itu, kita perlu lihat karakteristik datanya menggunakan grafik yang tepat. Apakah datanya itu seragam ataukah tidak gitu ya, apakah penyebarannya itu sangat tinggi ataukah enggak ya. Untuk pemilihan grafik yang tepat kita pelajarinya di bab 2 ya. Cara kita
memilih grafik juga menentukan menentukan karakteristik yang bisa kita peroleh dari datanya. Kemudian masih di tahapan analisis, metode statistik ini sebenarnya terbantu ya dari adanya teknologi ya. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi, kita sebetulnya udah nggak perlu lagi keterampilan komputasi. Yang lebih dibutuhkan itu argumentasi yang tepat ya. Pada saat kita narik kesimpulan, kita kan harus punya argumentasinya ya atas kesimpulan yang kita sampaikan, karena bisa jadi kesimpulan yang kita punya berbeda dengan teori yang sudah ada. Kemudian kita juga harus bisa memilih metode statistik yang tepat. Nah, Bu, kalau ternyata kita udah nggak butuh kemampuan komputasi lagi, buat apa sih kita belajar statistik gitu ya? Ini kadang-kadang jadinya senjata makan tuan nih, begitu disampaikan slide yang ini. Katanya udah ada teknologi yang memungkinkan kita menghitung dengan lebih mudah ya, mengolah data dengan lebih mudah, karena kita nggak ngitung manual, kita tinggal cemplungin aja ke software, udah keluar outputnya. Ngapain kita belajar statistik, Bu? Jangan lupa ya, yang membangun software statistik itu ya memang programmernya, tapi programmer nggak bikin sendiri, tentunya butuh input dari orang yang paham statistika, konsep dasarnya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita itu juga nggak selalu bisa mengakses teknologi, ada kalanya terbatas, kita nggak punya softwarenya, atau mungkin ada di daerah yang tidak terjangkau listrik mungkin ya. Masih ada nggak ya saat ini? Mungkin aja ya, nggak terjangkau sinyal aja masih ada kok ya. Dan ketika kita menghadapi keterbatasan teknologi, maka ya memang kita harus melakukan analisis statistik secara manual. Itu. Kemudian di tahapan kesimpulan, kita perlu membuat pernyataan yang jelas yang bahkan harus dipahami oleh orang awam sekalipun. Ya, tentunya ketika kita membuat pernyataan harus didukung oleh analisis statistik. Maksud dari pernyataan yang pertama ini gimana? Kan di sini kita harus membuat pernyataan yang bisa dipahami oleh siapapun ya. Contohnya kayak gini. Setelah kalian ngumpulin data, terus kalian mau cerita nih bentuk datanya seperti apa. Misalnya nih ya, data penerimaan pajak di KPP yang ada di DKI Jakarta gitu ya. Minimalnya sekian, maksimalnya sekian. Terus kalian bilang standar deviasinya sekian. Kalau kalian baca kata-kata standar deviasinya sekian, itu kira-kira masyarakat akan paham enggak sama kata-kata itu? Enggak, karena Enggak bakal. Udah advance sih, Bu. Udah advance banget. Apa itu standar deviasi ya? Terus, oh iya oke lah. Bahkan mungkin ya di antara mahasiswa ada juga yang sebetulnya belum ngeh apa sih standar deviasi, karena waktu SMA-nya pakainya simpangan baku. Ada juga yang apa itu simpangan baku, karena saya pernah tuh ngasih soal, karena biasanya pakai istilah standar deviasi, begitu keluar di soal, hitunglah simpangan baku. Terus, Bu, apa itu simpangan baku? Nggak salah ya dia nanya begitu ya. Itu salah satu contoh pertanyaan yang buat saya boleh-boleh aja kalian tanyain ya. Apalagi kan walaupun bisa googling, cuma namanya kita lagi bahas soal kan gitu suka spontan nanya ya. Bu, simpangan baku apa sih? Simpangan baku itu istilah lain dari standar deviasi. Kalaupun kalian ganti dengan istilah simpangan baku, mereka nggak akan paham. Jadi harus diganti kalimatnya ya, penyebaran datanya gitu ya, apa gimana ya. Yang jelas harus disampaikan dengan kalimat yang bisa dipahami oleh masyarakat. Kayak di pengujian hipotesis nanti mungkin kalian akan menemukan kalimat menolak hipotesis nol gitu. Kalau saya bilang kayak gini kan kalian juga nggak paham ya karena belum belajar. Apalagi masyarakat yang lain gitu ya, apa itu hipotesis ya? Hipotesis nolnya apa itu, makhluk apa lagi gitu kan ya. Jadi kita harus kemas biar maksudnya itu toh. Maksudnya investasi berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat gitu kan, ini ya mereka juga paham ya. Pertumbuhan ekonomi juga nggak semua masyarakat paham. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kayaknya jelas ya. Kemudian pertimbangkan juga adanya kemungkinan mendapatkan hasil secara kebetulan.
Kalau hasilnya itu bisa terjadi secara kebetulan, maka kita bisa bilang bahwa secara statistik signifikan ini sebetulnya bisa jadi sinyal sebelum kita melakukan analisis statistik ya. Tentunya nggak cukup dengan ini mah bisa terjadi secara kebetulan atau enggak, udah selesai, nggak perlu ngolah data statistik, enggak ya. Gambaran gampangnya, kalau sesuatu itu wajar terjadi, bisa terjadi secara kebetulan, maka secara statistik tidak signifikan. Kebalikannya, kalau kemungkinan terjadinya suatu kejadian itu sangat kecil, maka kita bisa bilang secara statistik signifikan. Contohnya kayak gimana? Misalnya nih, ada seorang ibu lagi hamil. Pada saat nanti dia melahirkan, berapa sih kemungkinan bayinya terlahir perempuan? 50%. 50%, Nasya, ya, karena bayinya yang lahir mungkin laki-laki atau perempuan. Cuma ada 2 kemungkinan, 50-50 kan ya. Jadi pasti kemungkinannya 50% perempuan. Nah, kalau misalnya nih saya mendata 100 ibu yang baru melahirkan. Saya catat jenis kelamin bayinya. Terus saya dapat bayi yang berjenis kelamin laki-laki jumlahnya dari 100 itu 57. Menurut kalian wajar atau tidak? Wajar-wajar aja, Bu. Wajar, Bu. Kenapa wajar? Tadi kayaknya Afif juga jawab ya. Afif apa Alif ya? Muhammad. Kenapa wajar? Afif. Namanya. Mungkin begini, Bu. Kan tadi dari satu yang lahir itu ada kemungkinan 50-50 gitu, Bu. Ya. Jadi gimana ya? Jadi ada kemungkinan itu tuh laki-laki atau perempuan. Dari 100 itu tuh bisa jadi malah lebih banyak lagi, Bu, yang laki-laki atau perempuannya, Bu. Jadi nggak bisa dipastikan gitu, Bu. Oke. Ini ya. Ini 50-50. Jadi harusnya angkanya memang sekitaran, kalau dari 100 yang laki-laki harusnya sekitaran 50-an. 50. Sekitar 50-an. Bener gitu ya. Jadi kalau 57, 48, 45 itu mah masih wajar ya, bisa terjadi secara kebetulan. Maka kemungkinannya secara statistik tidak signifikan. Tapi kalau dari 100 bayi yang lahir, ternyata saya menemukan 87 laki-laki, sisanya perempuan. Menurut kalian wajar atau enggak? Nggak wajar, Bu. Kenapa Jol nggak wajar? Karena udah jauh dari perbandingannya, Bu, 50-50. Jauh banget ya. Jadi kayaknya kan mungkin ada gimana Afif? Mungkin ada penyebab tertentu gitu, Bu. Yes. Bayinya bisa laki-laki, kan ada survei gitu, Bu. Misalnya ibunya itu pas hamil itu makan gini, jadi bisa dikonsultasikan itu jadi laki-laki gitu, Bu, bayinya gitu, Bu. Ada survei kayak gitu kalau nggak salah. Gitu. Afif disurvei juga nggak? Nggak ya. Tapi benar nih jawabannya Afif nih. Jawabannya Jol juga benar. Nggak wajar. Kalau nggak wajar kan kita harusnya penasaran ya. Jadi kita ketika mau mencari ide riset itu bisa bermula dari fenomena yang nggak biasa. Kalau kita menemukan dari 100 bayi yang lahir itu 80 lebih diantaranya itu laki-laki, kan curiga ya. Lah, kalau 50-an mah 60 itu masih wajar-wajar. Ini kenapa ya kok sebagian besar bayi yang lahir laki-laki gitu. Apa penyebabnya? Nah, itu yang menjadi topik risetnya. Apa penyebabnya? Pasti ada treatment tertentu yang menyebabkan sebagian besar bayi yang lahir ini dari 100 ibu ini ya, laki-laki. Dan secara statistik signifikan, karena tidak bisa terjadi secara kebetulan. Gitu. Ya memang benar ya, sekarang bayi kan bisa diprogram ya, diprogram kayak mesin aja. Katanya kalau mau bayinya laki-laki lebih banyak makan daging suaminya kalau nggak salah ya. Saya sendiri nggak pernah ikut program jenis kelamin bayi sih. Kalau mau perempuan sayur gitu kalau nggak salah ya. Kalau kalian pengen tahu persis nanti deh pada saat kalian udah menikah, promil konsultasi sama dokternya yang benar yang mana. Tapi kalau nggak salah bisa diprogram gitu. Tapi itu pun nggak 100% benar, tapi yang jelas meningkatkan
juga ada bahasan gender selection ya, meningkatkan kemungkinan bayi yang lahir itu sesuai dengan jenis kelamin pasangan inginkan. Gitu. Bisa dipahami nggak perbedaan yang secara statistik signifikan sama tidak? Kalau ada yang belum dipahami boleh disampaikan. Masih bingung nggak? Ada yang masih bingung? Saya kasih contoh lagi ya. Kalau misalnya mahasiswa yang diterima di PKN STAN, ternyata 50%-nya berasal dari Jogja. Secara statistik signifikan atau tidak? Signifikan, Bu. Signifikan atau enggak? Kenapa signifikan? Kan daerah di Indonesia banyak, jadi 50% tuh mendominasi, Bu. 50% tuh banyak banget dari 34 ya provinsi yang ada di Indonesia ya. Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, masa bisa Jogja mendominasi gitu ya? Pasti ada treatment tertentu ya. Entah memang rekrutmennya cuma ada di Jogja, jadi yang punya kesempatan lebih besar ikut seleksi calon peserta dari Jogja, ataukah mungkin yang lainnya gitu ya? Atau memang luar biasa? Gimana Jo? Ada orang dalam mungkin, makanya dari masuk. Itu versi suzonnya gitu, jangan-jangan ada orang dalamnya. Versi husnuzonnya ini mah ya. Versi husnuzonnya sih nggak ada orang dalam, tapi yang pertama ya mungkin rekrutmennya di sana. Yang kedua apa ya? Kecerdasan. Kecerdasan karena katanya kan Jogja kota pendidikan ya. Mungkin orang-orangnya memang lebih cerdas mungkin ya, tapi kalau dulu ya, dulu kapan? Saya kan masuk ke Menq itu tahun 2009. Nah, pada saat saya kenalan sama teman-teman yang alumni STAN itu banyak banget loh yang asalnya dari Jogja, Bantul, Kulon Progo, Magelang gitu ya, pokoknya sekitarnya lah. Banyak yang dari sana. Ternyata saya tanya sama teman-teman saya, emang banyak yang asalnya dari Jogja sama Magelang. Nggak tahu dulu rekrutmennya gimana ya, apa memang pemilihan lokasinya beda, terbatas, ataukah memang orang Jogja pintar-pintar gitu. Tapi emang pintar-pintar sih ya, lebih merata, nggak didominasi sama Jogja. Malah tadi kan kalau di kelas ini banyakkan dari Sumatera ya. Emang mahasiswa sekarang jauh lebih pintar dibandingkan generasi sebelumnya. Prosesor kalian itu beda sama prosesor saya, lebih cepat kalian gitu ya, lebih pintar. Jadi soal kecerdasan nggak diragukan, yang diragukan itu soft skillnya kadang-kadang. Ya, jadi itu yang perlu kalian asah, karena kalian udah unggul dari sisi akademik, tinggal dari soft skillnya supaya kalian yang memang benar-benar bisa lebih unggul dari generasi kami ya. Saya mah prosesornya Intel Pentium 3 lah ya, kalau sekarang mah apa ya zamannya ya, Core i7 ya, dia udah cepet. Gitu, udah jelas ya bedanya yang signifikan sama nggak signifikan. Ada juga nih mahasiswa yang nanya, Bu, signifikan ini maksudnya kayak gimana sih? Signifikan itu ya kurang lebih ya bahasa gampangnya ya memang berarti ya, beda banget, bedanya jauh gitu. Jadi kayak misalnya kalau kita nanti, ini spoiler juga nih, diuji beda rata-rata. Kalau diuji beda rata-rata itu kan berarti kalau nggak ada bedanya, misalnya saya nguji beda rata-rata kelas 56 sama 57. Kalau nilai rata-rata statistika nggak ada bedanya, harusnya kan selisihnya 0 ya. Nah, padahal misalnya nilai rata-rata kelas 57 itu 97, kelas 56 96. Selisihnya nggak 0 kan ya, tapi bisa jadi hasilnya nggak signifikan ya. Kalau selisih 1 mah, berarti mah nggak signifikan lah gitu. Itu bahasa gampangnya. Oke, kemudian masih di tahapan kesimpulan, bisa jadi kita juga menemukan hasil yang secara praktis itu nggak signifikan, walaupun secara statistik signifikan. Maksudnya kayak gimana? Kita langsung lihat aja contohnya nih ya. Contohnya ada suatu program penurunan berat badan, diet gitu ya, namanya di Atkins. Program ini mereka mengumpulkan data dari 40 orang yang mengikuti program ini, dan ternyata diperoleh hasil
mereka mengalami penurunan berat badan 4,6 pounds setelah mengikuti program ini selama setahun. Nah, perlu diingat sekilo itu 2 pounds ya, jadi ini 2,3 kilogram. Orang-orang yang mengikuti program di Atkins ini rata-rata mengalami penurunan berat badan sebesar 2,3 kg. Dengan menggunakan metode formal analisis statistik, kesimpulannya program diet ini efektif ya untuk menurunkan berat badan. Tapi kalau kalian yang ditawarkan program ini tertarik nggak, Dek? Enggak, Bu. Kenapa nggak tertarik? Udah terlalu kurus. Kamu kurus, Haris. Yang lain deh kalau gitu. Yang lain. Ada yang tertarik nggak? Gimana, Nasya? Nasya tertarik nggak? Menurut saya itu turunnya sedikit. Turunnya sedikit. Jadi Nasya nggak tertarik ikut program enggak, ini. Karena dalam setahun cuma turun 4, ya. Nggak berasa ya Nasya ya. Tadi Nasya itu suaranya ini apa namanya timbul tenggelam. Sinyal saya apa sinyal Nasya yang bermasalah ya? Nasya, Bu. Oh, Nasya. Berarti saya masih lancar ya. Ya benar yang dibilang Nasya tadi ya. Ikut program setahun, turun cuma 2,3 kg. Kalau cuma turun segini mah puasa seminggu juga bisa ya gitu. Apalagi kalau orang yang punya berat badan 80-90 kg, nggak berasa turun 2,3 kg mah. Jadi ini salah satu contoh di mana hasil analisis statistiknya menunjukkan signifikan ya, tapi secara praktis nggak signifikan gitu. Kalian kalau punya proyek kayak gini juga ya, ketika kita punya satu proyek kemudian mau dipromosikan ke masyarakat, kita udah melakukan kajian ilmiah gitu ya dan hasilnya signifikan, kita harus lihat dulu ini ya, menarik nggak buat masyarakat, praktis nggak, signifikan nggak secara praktis gitu ya. Ya kalau nggak signifikan secara praktikal, kecenderungannya nggak menarik buat masyarakat, percuma juga dipromosikan. Gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini sebelum kita lanjut? Oke, jelas ya. Masih di tahapan analisis data ya, kita juga perlu memperhatikan beberapa hal yang bisa menyebabkan masalah. Yang pertama, kesimpulan yang menyesatkan atau kesimpulan yang misleading. Contohnya kayak ini, kesimpulan bahwa satu variabel bisa menjadi penyebab variabel yang lain, padahal sebenarnya variabel tersebut hanya berkorelasi, hanya berhubungan. Misalnya kayak gini, kalau di identitas pendapatan nasional itu kan formulanya Y sama dengan CIGNX ya, konsumsi, investasi, government spending, net export. Jadi investasi itu berhubungan sama Y, berhubungan sama pendapatan ya. Kemudian kita melakukan uji korelasi. Uji korelasi itu cuma digunakan untuk melihat ada tidaknya hubungan antara dua variabel. Berarti kalau kita ternyata sampai pada kesimpulan investasi dan pendapatan itu berhubungan ya dari uji korelasi, maka kesimpulannya hanya boleh berhenti di situ. Kita nggak boleh menyimpulkan variabel mana yang menjadi penyebab variabel yang mana. Variabel investasi mempengaruhi variabel pertumbuhan ekonomi. Kita nggak boleh bilang begitu. Oke, bisa dipahami sampai sini? Kita cuma bisa bilang berhubungan aja. Siapa yang mempengaruhi yang mana, harus kita lakukan uji lanjutan dengan menggunakan teori yang mendasari penelitian kita. Karena pada saat kita melakukan riset kan kita harus punya teorinya, baru kemudian kita masuk ke variabel-variabel yang digunakan ya. Contoh lainnya kayak gini, dua variabel yang kelihatannya berhubungan adalah ini, jumlah rokok yang dihisap seseorang sama denyut nadi. Kemudian kita ceritanya melakukan analisis statistik, kita sampai pada kesimpulan bahwa jumlah rokok yang dihisap sama denyut nadi ini berhubungan. Maka ya kesimpulannya cuma begini aja, kita nggak bisa menyimpulkan
makin banyak jumlah rokok yang dihisap, maka denyut nadinya makin tinggi. Nggak bisa menyimpulkan begitu. Untuk bisa menyimpulkan seperti itu, kita butuh bukti fisik ya, bukan cuma sekedar analisis statistik, dan juga butuh uji lanjutan. Kemudian permasalahan yang kedua, kesimpulan juga tidak boleh didasarkan pada jumlah sampel yang terlalu sedikit. Contohnya, kita menyimpulkan tingkat tidak naik kelas dari suatu sekolah ya, hanya berdasarkan sampel sejumlah 3 orang. 3 orang ini dikit banget. Terus Bu, berapa sih ukuran sampel yang tepat untuk kita mengumpulkan data? Ini nanti mungkin kalau kalian KTTA juga gitu ya, ngumpulin datanya berapa ya harusnya ya, kalau kita mau nyebarin kuesioner ke wajib pajak, berapa wajib pajak yang harus kita minta isi ya gitu. Nah, ada beberapa formula yang bisa kita pakai untuk menentukan jumlah sampel yang tepat. Tapi ada juga literatur yang menyatakan jumlah sampel minimal itu 30. Gitu. Jadi kalau kita bisa dapetin sampel minimal 30, ya bagus. Lebih banyak lebih bagus. Tapi kalau ternyata sulit untuk mendapatkan jumlah sampel 30, kita dengan menggunakan formula penentuan sampel yang lain, kita bisa ngumpulin sampel yang lebih sedikit, bisa dapat sampel yang lebih sedikit, ya nggak masalah gitu ya. Apalagi ya, makin besar tadi ya, makin besar ukuran sampel yang kita gunakan, makin baik karena errornya makin kecil. Error ini menentukan tingkat kesalahan yang kita toleransi dalam melakukan penelitian. Permasalahan berikutnya ini berkaitan dengan loaded question atau pertanyaan yang kita tuliskan di kuesionernya. Kalau kuesioner itu tidak dituliskan dengan hati-hati, maka hasil dari surveinya itu bisa jadi menyesatkan, misleading. Nah, kita lihat nih, ada 2 contoh di sini ya, 2 contoh kalimat yang ditanyakan di kuesioner. Pertanyaan yang pertama, ini saya nggak nemu padanan kata yang tepat dalam bahasa Indonesia untuk line item veto ya Dek ya, jadi saya masih pakai bahasa Inggris. Apakah presiden perlu melakukan line item veto untuk menghapus sampah? Ini yang pertama. Jawabannya 97% yes. Kalau pertanyaan yang kedua, apakah presiden perlu melakukan line item veto atau tidak? Nah, jawabannya beda ya, 57%. Jawaban pertama sama kedua, pertanyaan pertama sama kedua responnya beda. Karena pertanyaan pertama ini udah punya kecenderungan untuk mengarahkan responden menjawab jawaban tertentu. Kan di sini ya ada clue-nya nih. Sama aja kan kayak apakah presiden perlu menghapus sampah, mengeliminasi sampah? Ya sebagian besar orang pasti setuju gitu ya. Ini fokusnya udah ke eliminasi sampah, bukan ke line item vetonya. Gitu. Jadi jangan sampai ketika kalian menyusun kuesioner, kuesionernya ini mengarahkan responden untuk memilih jawaban tertentu. Kalau udah ya, nanti aja. Kemudian tadi selain pertanyaan yang disampaikan di kuesioner, urutan item dari kuesioner juga bisa mempengaruhi hasil penelitiannya. Nah, kita lihat contohnya nih. Kalimat yang pertama, bentuk pertanyaannya, menurut Anda, apakah lalu lintas berkontribusi lebih atau kurang terhadap polusi udara dibandingkan industri? Nah, hasilnya traffic 45%, industri 27%. Tapi ketika dibalik jadi kayak gini nih maksudnya. Menurut Anda, apakah industri berkontribusi lebih atau kurang terhadap polusi udara dibandingkan traffic? Hasilnya industri yang lebih besar. Beda nih. Padahal hasil penelitian yang valid harusnya menghasilkan data yang sama. Nah, gimana caranya? Ini kan berarti kan traffic sama industri itu nggak boleh ditanyakan dalam satu kalimat yang sama, karena begitu urutannya dibalik, respon dari responden bisa berbeda gitu kan ya. Kalau kalian mau mencari tahu kontribusi dari traffic sama industri terhadap polusi udara, atau mau mencari tahu faktor apa saja yang berkontribusi terhadap polusi udara, gimana dong ya cara nanyanya di kuesionernya, Dek?
udah 12:05 ya. Kita sampai 12:10 ya. Iya, Bu. Saya tutup portal dulu ya. Saya tutup portal tapi kita belum udahan ya. Kalau statistika ini 2 SKS memang sebenarnya kurang. Jadi saya agak santai lah, kalian mau lebih-lebihin juga nggak apa-apa ya. Nggak tahu kalian senang apa enggak. Kalau saya dulu zaman kuliah ya, karena saya itu mahasiswa yang santai tadi saya ceritain. Jadi kalau dosennya killer itu maunya buru-buru selesai ya, jangan sampai lebih waktunya. Kalau bisa sebelum waktunya udah selesai duluan karena takut gitu ya. Kalau dosennya killer kayak gitu, sama mau main ya. Tapi kalau dosennya nggak killer, saya sih happy-happy aja. Nah, saya nggak keberatan sebetulnya kalau waktunya lebih ya, kalau diperlukan ya. Ya, kalau kalian perlu untuk menambah waktu ya silakan diikuti. Kalaupun enggak, sebenarnya saya pengennya ya udah live aja, tapi sayang juga ya kalau terus nanti ada yang ketinggalan. Nah, untuk yang pertemuan kali ini sih saya rencananya extend aja lah ya, lewat 5 menit ya paling enggak ya, nggak apa-apa ya. Mungkin ini yang daerah Wita tadi yang Balikpapan, Pontianak, makan siangnya jadi agak terlambat, atau mungkin pertemuan minggu depan makan siang dulu baru kuliah ya, biar nggak kelaparan, karena nggak ada logistik, nggak ada logika kan ya. Kalau lapar itu kita jadi nggak bisa mikir. Balik lagi ke sini, gimana jadinya Dek caranya menanyakan ya Dek ya, mencari tahu respon dari responden, menurut mereka faktor apa saja sih yang berpengaruh terhadap polusi udara. Ada yang punya ide? Kalau dibuat 2 pertanyaan gitu gimana, Bu? Dibuat 2 pertanyaan bisa, ya idenya kan bisa dari survei-survei yang kalian pernah ikuti ya. Dibuat 2 pertanyaan, contohnya kayak gimana nih Haris nih? Apakah polusi udara, apakah traffic berpengaruh terhadap polusi udara? Mungkin bisa pertanyaannya, jawabannya dikasih kayak indikator 1-10 berapa gitu. Yang kedua dibuat lagi apakah industri berpengaruh terhadap polusi udara, dibuat lagi 1-10. Jadi bisa dibandingkan dari 2 indikator tadi, 1-10-nya itu yang banyakkan yang mana gitu. Oke ya. Idenya bagus juga. Ini anak saya numpang iklan, jadi dia matiin kamera melulu karena nggak mau kelihatan. Nggak apa-apa ya, sebentar. Ide yang bagus dari Haris ya. Bisa ditanyakan, tapi mungkin bentuk pertanyaannya, menurut Anda dalam skala 1-10 berapa kontribusi traffic terhadap polusi udara? Begitupun untuk yang industri. Jadi 2 pertanyaannya. Ada yang punya ide yang lain? Bisa juga bentuk pertanyaan terbuka ya. Bentuk pertanyaan terbuka itu minta respondennya untuk menyebutkan apa saja sih yang berkontribusi terhadap polusi udara. Tapi resikonya kita mungkin akan dapat jawaban yang lebih banyak dari yang kita harapkan. Dan kita perlu mengerucutkan lagi. Kita pilih yang jawaban yang paling banyak itu yang mana. Kemudian kita sebar lagi kuesionernya. Opsi yang kedua begitu. Opsi yang ketiga bisa juga kita minta mereka mengurutkan ya, di antara pilihan berikut ini urutkan mulai dari yang berkontribusi paling tinggi terhadap polusi udara, diurutkan. Bisa juga kalian pernah nemu ini nggak sih? Saya pernah nemu jawaban, pilihan jawaban untuk kuesioner itu dalam bentuk kursor yang bisa digeser-geser, jadi dapatnya persentase kayak gini. Itu pilihan yang lainnya ya. Kemudian dikit lagi ya, saya selesaikan ini aja untuk jenis data minggu depan. Kita juga mungkin menghadapi permasalahan ketika mengumpulkan data melalui kuesioner itu berupa non-respon. Non-respon ini terjadi ketika seseorang menolak untuk merespon ya, atau mungkin jawaban surveinya itu tidak tersedia ya. Dia menolak merespon atau mau merespon tapi nggak ada jawabannya gitu ya. Jawaban saya begini, di pilihannya nggak ada, jadi ya udah nggak diisi. Sebentar. Jadi nggak diisi, itu non-respon. Kemudian bisa juga missing data. Missing data ini bisa menyebabkan hasil yang dikumpulkan itu berubah secara dramatis. Nah, missing data ini bisa terjadi karena faktor yang random. Salah satunya karena subjeknya memilih keluar dari objek riset karena alasan yang tidak berhubungan dengan riset. Bisa juga sih missing data ini muncul karena kalau kalian pernah menemukan survei, kalian diminta ngisi identitasnya, terus kalau saya diminta untuk ngisi survei,
dan ada identitasnya, saya lihat-lihat dulu ya surveinya tentang apa. Kalau itu berkaitan dengan saya pribadi, privacy, itu saya memilih untuk nggak mengisi karena saya merasa privacy saya jadi terlanggar. Di situ ada nama saya soalnya ya, kalau nggak diminta untuk ngisi, saya mau ngisi gitu. Jadi caranya untuk menghindari missing data salah satunya bisa dengan tidak mencantumkan identitas dari respondennya, biar mereka mengisi dengan bebas. Contoh yang lainnya yang missing data itu sensus, bahkan ya sensus itu kan tadi data yang dikumpulkan dari keseluruhan anggota populasi mungkin mengalami missing data karena masyarakat dengan low income misalnya ya, mereka biasanya memilih untuk tidak melaporkan income-nya mereka. Kalau di ekonomi itu diistilahkan dengan ekonomi underground ya, orang-orang yang bekerja di sektor informal itu tidak terdata pendapatannya sehingga yang nggak ada pendapatan untuk kelompok masyarakat ini missing data. Bisa juga missing data muncul karena orang itu nggak punya tempat tinggal. BPS kalau melakukan sensus itu kan datanya dari RT, RW, kelurahan ya, kalau kita terdata. Nah kalau kita pendatang dan kita nggak lapor, data kita nggak ada di RT, RW. Jadi BPS nggak bisa dapetin data dari kita. Tapi data kita ada di kampung, Bu. Nah waktu BPS datang ke kampung kita, kitanya nggak ada. Jadi missing data juga. Tuh. Kemudian permasalahan berikutnya adalah precise number. Ketika kita menemukan data yang presisi, seringkali kita mengasumsikan bahwa angkanya akurat. Kayak misalnya jumlah penduduk Indonesia 241.583.121. Karena rigid gitu kayaknya oh bener nih angkanya gitu ya. Padahal bisa jadi angkanya itu nggak persis segitu. Jadi akan lebih tepat kalau kita bilang penduduk Indonesia berkisar 241 juta. Kemudian persentase yang perlu diingat lagi dalam penggunaan persentase, persentase ini adalah bagian dari keseluruhan. Jadi kalau kita bilang 100% berarti ya semuanya. Nah kita lihat nih contoh, suatu airlines dia mengklaim bahwa mereka sudah melakukan perbaikan 100% dalam 6 bulan terakhir berkaitan dengan kehilangan bagasi. Nah kalau ternyata mereka masih mengalami kehilangan bagasi, maka klaimnya ini nggak benar ya, nggak 100% harusnya. Jadi pada saat kalian nanti mungkin menjelaskan deskriptif statistik dari KTTA kalian dan angkanya memang mendekati 100%, jangan dibulatkan jadi 100%, karena kalau 100% itu berarti ya pasti ya, kalau memang angkanya 99,99% ya tulis aja begitu. Cutting kalian ada tuh yang hasil penghitungannya misalnya 50, sekian persen, terus dia cuma tulis 50%, nggak boleh begitu ya, paling tidak sampai 2 desimal. Kemudian, nah ini kita bahas minggu depan ya, Dek ya. Tapi saya masih membuka pertanyaan untuk materi sampai permasalahan yang kita hadapi dalam studi statistik. Silahkan. Ini udah nggak ada yang mau nanya ya. Kalau zaman saya kuliah dulu itu ya, kalau dosennya udah begitu, waktunya udah habis, terus lirik-lirik. Jangan nanya gitu ya. Terus begitu ada yang nanya, dia lagi nanya, jadi lebih lama lagi deh. Sopan gitu. Apa? Nggak sopan. Dulu pas kita masih offline semester pertama, dulu kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi jangan nanya. Kalau dosennya killer apalagi ya, udah mah pengen buru-buru berakhir, terus ada yang nanya, gitu ya. Atau mungkin juga sih kalau offline itu kan waktu antar matkulnya singkat ya, jadi butuh istirahat, jadi ya saya juga paham sih. Cuma ini saya buka itu karena ya membuka kesempatan buat kalian aja, kan spare waktunya panjang, tinggal kalian mau memanfaatkan atau enggak. Tapi kalau udah jelas juga enggak masalah juga sih ya Dek ya, saya enggak maksa kalian harus nanya, tenang aja. Tapi ya itu maksud saya enggak usah sungkan ya. Ingat aja zaman kuliah, aduh si ini nanya, terus minggu depan teman-teman pesan. Misalnya yang suka nanya itu Haris. Tadi kan dari tadi namanya yang muncul Haris. Haris, nanti kalau udah jam 12 jangan nanya ya, nanti lama pulangnya gitu. Ya gitu kan. Kalau nanya awas ya, gitu yang diancam. Intermezzo aja ya, sharing aja.
Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan dulu materi hari ini ya, Dek ya. Kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu. Izin end meeting ya. Iya Bu, terima kasih Bu.